Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Dulur konco dimanapun berada, kembali lagi di sini alhamdulillah bersama dengan saya dalam kajian tiap Sabtu malam Ahad. Topiknya apa kira-kira ini? Kalau saya sih ingin bahas metaverse. Ingin bahas tentang hubungan sesajen dan metaverse. Yang lagi rame kan sesajen ya. Jadi ya saya justru malah agak keki ya. Artinya hal yang sebenarnya sesuatu yang sifatnya nggak perlu dijadikan hal yang ya begini. Jadi itu perbuatan oknum yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dan juga sebenarnya tidak perlu kita jadikan fokus sampai berita berhari-hari. Kenapa? Karena sama sekali menurut saya itu tidak mewakili Islam di Indonesia yang sangat toleran, yang sangat rahmatan lil alamin. Nah, itu di satu sisi. Nah, saya ingin cerita dulu gini. Saya itulah tinggal di Bali ya. Di Bali yang di Denpasar, dan tetangga kanan kiri saya itu ya dulur-dulur saya yang beragama Hindu. Jadi misalnya ini apa? Musola saya, kemudian ya di komplek pesantren gitu, ini asrama santri yang sama santri. Di sini tepat di sebelah tempat wudhu itu juga ada sanggah ya. Sanggah itu tempat sembayangan dulur-dulur kita Hindu. Lalu saya punya tetangga namanya Bu Nyoman, Pak Nyoman dan Bu Nyoman, di mana tiap pagi itu ya sajen sesuai dengan tradisi di Bali untuk canang itu. Nah, kami tiap pagi, saya kalau tiap pagi ya jalan-jalan, kemudian ya tiap hari melewati itu. Dan kita saling menghormati tanpa ada yang saling mengganggu, ya, tidak ada saling mengganggu, tidak ada saling apalagi kemudian saling merusak, tidak ada. Ketika bahkan misalnya pas saya ada tamu dan lain sebagainya, itu menjadi semacam tarbiyah atau pelajaran toleransi yang baik. Jadi sebenarnya tergantung kita bagaimana kita menjalani itu ya, menjalani kehidupan yang saling menghormati, kehidupan yang saling tidak mengganggu. Dan sebenarnya di Islam sudah jelas itu larangan untuk menghina Tuhan dari agama lain agar Tuhan kita juga tidak dihina. Makanya konsep lakum dinukum waliyadin itu harusnya sudah menjadi konsep toleransi yang dicanangkan 1400 tahun yang lalu dan kita tinggal mengikutinya saja gitu. Nah, jadi sebenarnya menurut saya itu sesuatu yang Islam dan agama lain di Indonesia ini sudah berdampingan ribuan tahun ya. Atau anggaplah ratusan tahun lah. Sudah ratusan tahun dan alhamdulillah fine-fine aja kecuali ada provokasi. Nah, provokasi itu seringkali dipicu oleh hal-hal remeh yang dilakukan oleh oknum, bukan mewakili atau representasi dari mayoritas. Nah, lebih dari itu, nah ini, apa hubungannya dengan metaverse? Lebih dari itu, dulur, harusnya kita ini malu ya, malu, merasa minder, merasa ketinggalan. Gini loh, dulur, kita di Indonesia ini ya, terutama saya nyentil dulur-dulur saya Muslim sendirilah. Ya, kita ini sudah capek, kita ini sudah ketinggalan jauh dulu. Saat ini bahasan di dunia adalah tentang satu AI atau artificial intelligence, dan yang kedua adalah tentang metaverse. Metaverse ini adalah tentang bagaimana sekarang ini menciptakan dunia virtual. Sementara AI atau artificial intelligence adalah bagaimana menciptakan kecerdasan buatan. Di sisi lain, China
kemudian US atau United States, dan juga beberapa negara Eropa itu sedang berlomba untuk menciptakan matahari buatan. Dikatakan matahari buatan ini sebenarnya lebih kepada faktor dari sisi sudut pandang teknologi energi ya, bagaimana menyediakan energi yang tak terbatas dengan konsep fusi nuklir gitu. Nah, di sisi lain ya, itu para antariksawan juga berlomba untuk eksplorasi luar angkasa dengan menciptakan kendaraan-kendaraan ulang-alik dan menciptakan peluang-peluang bagaimana secara biologis manusia mampu hidup di planet lain atau di galaksi lain bahkan. Loh, bahasan seperti itu, bahasan melompat jauh ke depan seperti itu. Lah kok kemudian lihat, look inside. Coba kita lihat muhasabah bin nafsi. Lihat diri kita tuh. Apa bahasan kita coba? Bahasan kita berantem karena persoalan-persoalan kunut ndak kunut, bismillah ndak bismillah, tentang ini bid'ah ini tidak, tentang sesajen yang ini itu. Allah ya karim. Kita makin lama makin ketinggalan. Kita hanya disibukkan dengan apa? Membedah huruf-huruf di dalam kitab-kitab yang, maaf cakap, hanya akan membuat kita makin terpecah-pecah. Satu mengaku paling benar, satu mengaku paling benar tafsirnya, paling orisinil, paling hebat, dan seterusnya. Di saat yang sama, eksplorasi bumi maupun eksplorasi luar angkasa maupun eksplorasi kecerdasan manusia dilakukan secara masif akseleratif oleh orang-orang yang bahkan mungkin mengaku tidak bertuhan. Apa maksudnya? Loh, ayo sekarang ini dulur, sudahlah. Kita ini sebenarnya pinggirkan segala perbedaan, ayo menemukan kebanyakan persamaan untuk apa? Kemaslahatan umat. Kita ini udah ketinggalan jauh. Dunia metaverse misalnya. Seoul ya, kota yang ada di Korea Utara ini akan mencanangkan menjadi kota pertama yang akan masuk ke dalam kota yang disebut kota metaverse. Jadi tulisannya metaverse ya. Jadi dia ketika kemarin dicanangkan oleh Mark, si pendiri Facebook, yang merubah lembaga atau organisasi perusahaan induknya dari Facebook menjadi perusahaan Meta, itu kemudian perusahaan-perusahaan besar mulai berbondong-bondong itu. Mulai dari Oracle, kemudian Google, sampai Apple, semuanya berbondong-bondong untuk melakukan investasi besar-besaran di dunia metaverse. Apa sih dunia metaverse itu? Simpelnya gini, kalau dulu yang namanya alamat itu kan desa apa, kecamatan apa, dan lain sebagainya. Dan itu bisa dituju, dilihat. Oh, di sana titik koordinatnya gitu kan. Atau alamatnya jalan Teuku Umar, jalan Diponegoro. Jelas itu kaflingannya. Tetapi kemudian lambat laun kita mengenal namanya alamat domain atau www. apa misalnya, www itu. Alamat kemudian berpindah ke situ. Kenapa? Orang sudah tidak lagi menggunakan alamat jalan ini, jalan itu. Kenapa? Karena display tentang organisasi, display tentang barang, itu sudah masuk ke dalam alamat itu. Orang sudah masuk ke dunia digital. Loh, makin lama makin ke sini, dunia metaverse itu justru makin canggih. Kenapa? Karena di dunia metaverse itu orang sudah bisa menciptakan dalam tanda kutip negara, pulau, atau kafling yang bisa dijual. Di sana orang kemudian nanti mendirikan bangunan, mendirikan segala macam. Bahkan saya baca itu pemerintah kota Seoul secara resmi akan membuka kota Seoul di dunia metaverse gitu, di mana kemudian memungkinkan juga untuk merekonstruksi misalnya kuil-kuil masa lalu atau istana-istana kerajaan masa lalu untuk kemudian orang bisa berkunjung ke sana.
Nah, ketika berkunjung ke sana jadi ada semacam alat kayak semacam kacamata yang kemudian kalau kita pakai maka kita akan masuk ke dunia situ seolah-olah kita berada di dalam situ. Di situ kita bisa bertransaksi, gitu bisa jual beli. Di situ kita bisa memilih barang. Kalau misalnya di situ ada toko, seolah-olah kita masuk toko situ dan seterusnya, dulur. Jadi dunia metaverse itu dunia seperti kita masuk ke dunia hologram atau 3D, yang mana sebenarnya itu hanyalah sebuah bukan algoritma, bit-bit biner komputer yang membuat kita seolah-olah merasakan dan mengalami langsung kehidupan itu. Jadi kalau kita sekarang misalnya lebih gampang aja, kalau misalnya di game-game itu kan kita seolah-olah sedang nembak beneran dan nah ini nanti akan semakin real. Seolah-olah kita sedang masuk gitu. Kalau misalnya di situ kita beli mobil, maka di situ kita seolah-olah beli mobil benar dan seterusnya. Loh, dunia semakin mendekatkan diri kepada satu konsep bahwa dunia virtual itu sangat tipis, sangat dekat dengan dunia nyata ini. Dunia maya sangat dekat dengan dunia nyata. Apa yang bisa saya ambil dari situ? Selain saya mengajak untuk meminggirkan perbedaan-perbedaan bahwa kita itu sudah sangat jauh ketinggalan. Nanti kalau kita hanya berkutat di situ, kita akan makin ketinggalan. Saya juga mengajak sampean. Kenapa? Saya merasa ada satu kegembiraan tersendiri. Kenapa? Karena kampanye tentang akhirat, kampanye tentang dunia yang mungkin saat ini dianggap dongeng, tentang surga, tentang neraka, tentang ridho Allah, tentang ampunan, yang seolah-olah masih fiksi, gitu. Ini makin hari makin mendekati justru nyata. Kenapa? Ya seperti ini. Dunia metaverse, dunia artifisial atau virtual yang dulunya mungkin dianggap tidak ada, sekarang makin mengerucut ada tuh loh. Saya masih ingat filosofi yang disampaikan Abi Muhtar ayah saya ketika menerangkan tentang dunia akhirat itu. Seperti kulit pisang, kulit dan isi jadi satu. Menurut beliau, dunia dan akhirat itu di sini, gitu. Di sini. Ketika bagaimana di sini? Ketika manusia itu meninggal tapi belum dikubur, ya, meninggal tapi belum dikubur, jasadnya masih di sini, tapi si ruh ini sudah bisa melihat akhirat. Meskipun jasadnya masih di sini. Jadi jasadnya ketika masih di dunia, itu kemudian melihat akhirat. Seperti buah pisang, kulit di sini ya isi di sini, bukan kok kulit di sini isinya di Antartika, enggak. Kulit di sini ya sini. Dunia akhirat juga begitu. Ketika seorang meninggal tapi jasadnya masih di dunia tapi ruhnya sudah melihat akhirat. Kenapa? Karena buat orang yang meninggal itu bagi Allah seperti dibukakan tabir gaib. Dibukakan tabir gaib sehingga dia bisa melihat akhirat. Sementara kita yang belum dicabut nyawanya, belum dibukakan tabir gaib. Kalau sampean melihat film Interstellar, itu ada, kita difahamkan itu bagaimana konsep tentang waktu yang tidak linear sebenarnya. Lebih rumit di sana. Tapi intinya bahwa sebenarnya kita ini ada pada konsep akhirat makin lama makin nyata. Kenapa? Sesuatu yang tidak tampak belum tentu tidak ada. Nah, saya jadi ingat kalau Seoul ingin membeli atau ingin investasi di dunia metaverse, kemudian Google, Apple, kemudian Oracle, kemudian dan juga Facebook sudah jelas lebih dulu untuk terjun di dunia itu. Mereka akan jual beli di sana dan lain sebagainya. Saya jadi ingat ada satu ayat dalam Al-Quran di mana Allah menawarkan kepada manusia, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu yang dipanggil beriman nih. Jadi orang yang percaya bahwa dunia akhirat itu ada. Ibaratnya kita sekarang ini orang awam kan nggak percaya itu dunia metaverse itu apa itu. Nggak real. Nah, itu sekarang kita sebagai orang beriman dipanggil Allah tuh. Orang-orang yang beriman, maukah kamu hal adullukum, aku tunjukkan kalian, kata Allah. Ala tijarotin,
atas sebuah perdagangan. Jadi jual beli, trading yang tunjikum min adzabin alim, yang gak bakal rugi, yang akan menyelamatkan kamu dari siksa api neraka. Ada satu perdagangan yang gak bakal rugi, kata Allah. Apa kata Allah? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu kamu beriman kepada Allah. Ini jual belinya. Kamu beriman kepada Allah dan kamu berjuang untuk kepentingan agama, bangsa dan negara dengan hartamu, dengan jiwamu. Itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah luar biasa bagus jika kamu tahu. Sangat lebih bagus, paling bagus jika kamu mengetahui. Loh, di situ kita ditawari Allah itu jual beli di dunia virtual loh. Bagaimana tidak? Harta kita, tenaga kita, jiwa kita dibeli Allah. Tetapi kata Allah, nanti bayarannya bukan sekarang, bayarannya nanti di akhirat. Dengan apa? Yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilkum jannah. Kamu akan diampuni dosamu. Ini labanya. Dan yang kedua akan dimasukkan ke dalam surga. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, gitu kan? Wa masakinan thayyibatan fi jannati 'adn. Dan rumah atau tempat tinggal yang luar biasa indah, yang bagus di dalam surga Aden. Dzalikal fawzul 'adzim, itu adalah kemenangan, keberuntungan, laba, dewin yang luar biasa besar. Duh. Jadi kita diajak berdagang oleh Allah di dunia metaverse, di dunia yang bahkan beyond metaverse, di luar metaverse tadi. Tetapi gitu, ini lebih menantang. Kenapa? Karena yang kita serahkan jiwa, raga, harta untuk agama dengan cara bersedekah dan lain sebagainya, di dunia seolah-olah nggak dapat apa-apa, tapi di akhirat akan dapat apa-apa. Tetapi butuh modal yang luar biasa besar. Apa itu? Iman. Apa itu? Kepercayaan. Bitcoin yang sekarang menjadi semacam polemik di dunia currency atau apapun sekarang, itu kan sesuatu yang sebenarnya digit-digit yang kita sendiri belum banyak tahu, tapi bisa membuat orang kaya dan banyak orang percaya. Lah pertanyaannya sekarang dulur, ketika Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan perdagangan yang gak bakal rugi? Tetapi perdagangan ini masih gak kelihatan. Labanya masih nanti, membutuhkan kepercayaan tingkat tinggi. Ketika sampean dan saya, jangankan di dunia metaverse, menanam saham saja kita butuh percaya betul sama orang yang kita pegangi atau perusahaan yang sedang IPO. Apalagi ini Allah yang tidak kelihatan. Percayakah kita? Sampai disitulah sebenarnya keimanan kita diuji. Seberapa percaya sebenarnya kita menanamkan saham berupa apa? Menyedekahkan harta, jiwa, raga kita untuk kepentingan bangsa, agama, dan negara dengan laba, dengan imbalan, dengan keuntungan yang luar biasa besar, tapi nanti di akhirat, yakni ampunan dan ridho Allah. Dulur, kita sudah ketinggalan. Dulur, kita tetapi bisa mengejarnya. Dengan cara apa? Mensyukuri hiruk pikuk tentang era digital baik 5.0 maupun 6.0 atau bahkan kita sudah sampai di dunia akhirat itu adalah 7.0 yang harusnya kita syukuri ini dengan berlomba lebih. Dengan apa? Strategi Blue Ocean Strategi, artinya berlomba di sisi yang mereka belum lombakan itu. Jadi jangan hanya berhenti pada hal-hal yang sifatnya malah membuat kita terpecah belah dan malah semakin tertinggal dulu. Ya. Ayo kita kemudian sekarang memicu diri kita, dulur-dulur ini, untuk menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai pembuka kotak Pandora kita. Bagaimana kreativitas ilmu, produktivitas kerja dan kebaktian terhadap umat dan agama ini makin dipacu. Supaya apa? Kita bisa melampaui batas-batas dunia virtual itu, bahwa memadukan antara dunia akhirat itu menjadi sesuatu yang lebih real.
bahwa apa yang kita tanam di dunia, pengorbanan jiwa, raga, tenaga untuk bangsa, agama, dan negara, insya Allah akan terbayar lunas di akhirat nanti. Entah di mana surga dan neraka itu ada, entah di mana surga yang dijanjikan itu di galaksi yang entah berapa ribu tahun cahaya dari sini, yang pasti itu ada dan nyata. Saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah merahmati, meridai kita semua. Kurang jelas, besok kita akan bahas lagi insya Allah pekan depan. Intinya adalah tinggalkan segala macam perpecahan, saling hina, saling caci, dan saling tidak menghormati itu. Dan ayo kita menuju satu pemahaman bahwa kita sudah sampai pada the age batas akhir dari dunia, bahwa dunia semakin mendekati kenyataan akhirat. Untuk itu Allah berfirman tadi itu, maukah kamu wahai orang beriman, aku tunjukkan perdagangan yang gak bakal rugi. Jawaban kita harusnya mau ya Allah, yaitu beriman kepada Allah dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Nggih Gusti, gitu aja. Karena keimanan kepada Allah diuji dengan itu. Dan kita harus bergembira karena balasan yang diberikan adalah berlipat-lipat ganda. Semoga kita menjadi orang-orang beriman, orang-orang cerdas, orang-orang yang futuristik dalam konsep dunia dan akhirat secara realistis. Terima kasih, sampai ketemu pekan depan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.